وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man kana lahu sa'atun wa lam yudhih fala taqrabanna musallana aw kama qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut aw falyukrim dhaifahu al-yukrim jarahu. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmat karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah di masjid ini. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Bapak Ibu, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan yang telah kita nikmati dalam kehidupan ini, yang telah kita manfaatkan dalam kehidupan ini, karena dengan rasa syukur itulah kita senantiasa akan ditambah nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malam ini adalah bagian daripada nikmat Allah yang kita syukuri dengan melaksanakan ibadah salat, dan kita lanjutkan dengan berta'lim, bertalabul ilmi, menghadiri majelis-majelis ta'lim di mana kita berada dan melaksanakan ibadah di tempat itu. Nah, karena itu Bapak Ibu, pada kesempatan ini sebelum kita masuk pada persoalan yang akan kita bahas pada malam ini, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sampai malam ini masih ada di antara saudara-saudara kita, tetangga kita, jamaah kita, atau bahkan orang tua kita yang sampai pada malam ini masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengangkat penyakitnya, meringankan rasa sakitnya, dan Allah memberi kesembuhan dan kesehatan kepada mereka sehingga mereka bisa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai amalan-amalan ibadah dan amalan-amalan muamalahnya. Demikian juga jika ada di antara saudara kita, jamaah kita, orang tua kita yang sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkenan menerima segala amal ibadah dan amal salehnya di masa hidup mereka, dan Allah memberikan ampunan dengan ampunan yang terbaik di sisinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang mulia di sisinya, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada malam ini kita akan fokus pada satu bahasan, ya, karena kita sudah berada pada
awal 10 hari Dzulhijjah, dan ini merupakan salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 12 bulan dalam tahun Hijriah, Allah memuliakan 4 bulan. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, ya, bulan yang lalu. Yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram. Ini berurutan. Kemudian ada 1 bulan lagi yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Nah, siapa yang melamalkan satu amalan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah itu, maka Allah akan melipat gandakan balasannya kepada hamba-hamba yang senantiasa melakukan amal-amal soleh. Nah, bulan ini adalah bagian daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Khususnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Al-Imam An-Nawawi, ya, ketika memberikan penjelasan tentang keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, beliau memberikan satu gambaran, memberikan satu ilustrasi dengan ibadah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, di sana ada satu malam, ya, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Qadar. Nah, sedangkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, ya, ada satu amalan di mana amalan itu adalah termasuk yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang melakukan amalan itu, maka nilai yang akan didapatkan adalah melebihi jihad fi sabilillah. Itu keistimewaannya, kata Imam An-Nawawi ketika menjelaskan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, karena itu mari kita maksimalkan selagi kita masih ada waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh, untuk memperbanyak amal ibadah di dalamnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Nah, apa saja amalan-amalan itu yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama, ya, kalau kita melihat di slide ini, ya, ada ibadah haji. Ibadah haji di mana saudara kita di Kota Malang ini sudah berangkat pada hari Ahad kemarin, ya, tanggal 18, dan mereka langsung menuju ke Mekah, ya, langsung ke Mekah karena termasuk gelombang yang kedua. Nah, rukun haji ini merupakan salah satu dari rukun Islam, ya, dari rukun Islam yang terakhir, ya. Kalau kita urutkan dalam rukun Islam itu, yang pertama ada 2 kalimat syahadat, ya. Yang kedua ada salat, ya. Yang ketiga ada zakat, ada puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, ini ibadah haji, ya. Dan tahun ini kata haji sudah kembali normal, ya, seperti sebelum pandemi, ya. Dan tanpa ada batasan usia, yang sudah kita bahas pada 2 minggu yang lalu, ya, masalah haji dan miqatnya, ya. Miqat itu satu tempat, ya, di mana jamaah haji berganti pakaian. Yang ganti pakaian itu disebut dengan pakaian ihram, ya, tanpa jahitan, tanpa pakaian yang lain, kecuali 2 helai lembar
yang berwarna putih. Nah, yang kedua yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah ya. Dan ini merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa disebut puasa Arafah? Karena di dalam pelaksanaan haji itu ada di antara kaum muslimin di seluruh dunia itu melakukan wukuf di padang Arafah yang menandai bahwa ibadah haji akan dimulai. Rangkaian ritual haji itu akan dimulai pada saat wukuf di padang Arafah. Nah, bagi yang tidak haji itu disunnahkan untuk berpuasa Arafah. Nah, persoalannya nanti yang akan terjadi Bapak Ibu, bagaimana puasa Arafah kita jika tidak bersamaan dengan wukufnya jamaah haji di padang Arafah? Ini selalu menjadi persoalan. Fokus bahasan kita nanti pada puasa Arafah ini. Nah, amalan yang ketiga yaitu kurban. Kurban ini adalah momen daripada Idul Adha. Ya, Idul Adha. Jadi bagi siapa saja di antara kaum muslimin yang berkemampuan untuk berkurban, maka berkurbanlah. Karena itu merupakan salah satu amalan yang dikerjakan pertama kali oleh Rasulullah SAW setelah melaksanakan ibadah salat Idul Adha. Nah, karena itu maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita umatnya dalam sebuah riwayat hadis yang disampaikan oleh Abi Qutadah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhih fala taqrabanna musallana." Siapa yang diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang diberi keluasan rezeki itu enggan untuk berkurban di musim kurban, di momen Idul Adha, maka kata Nabi, fala taqrabanna musallana, maka orang itu tidak pantas mendekati tempat sholat kami. Apa tempat sholat yang dimaksudkan oleh Nabi itu? Tentu adalah pelaksanaan salat Idul Adha. Jadi kalau kita diberi pilihan bagi orang yang mampu antara salat Idul Adha dengan berkurban, maka lebih diutamakan berkurban. Kalau kita memilih ya berdasarkan hadis ini. Tapi sebenarnya ini bukan sebuah pilihan, tapi peringatan Nabi bagaimana umatnya itu yang berkemampuan berkurban untuk segera melaksanakannya. Tidak ada alasan untuk tidak berkorban, apalagi dengan alasan cukup dengan salat Idul Adha. Artinya apa? Bahwa salat Idul Adha itu tidak lebih utama daripada kurban bagi yang mampu. Nah, ini yang ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Sampai-sampai Nabi memberikan sebuah penjelasan ya, terkait dengan kurban bagi yang mampu. Terlepas kita membahas masalah hukum ya, masalah hukum kurbannya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada fokus bahasan kita, yaitu tentang puasa Arafah. Ya, tentang puasa Arafah. Sepertinya kalau kita
mengikuti sidang isbatnya pemerintah, sepertinya ada perbedaan antara Saudi dengan tanah air Indonesia. Perbedaannya adalah di Saudi pelaksanaan wukuf di padang Arafahnya itu tanggal 27 Juni. Jadi setelah wukuf di padang Arafah itu pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka besoknya mereka tanggal 10 Dzulhijjah melaksanakan ibadah salat Idul Adha, berhari raya. Nah, sedangkan pemerintah kita sudah memutuskan melalui sidang isbat pada hari Ahad kemarin bahwa hari raya Idul Adha ini jatuh pada tanggal 29 Juni. Artinya bahwa puasa Arafahnya itu bisa dilaksanakan pada tanggal 28 Juni. 28 Juni setelah ibadah haji itu sudah berada di Musdalifah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita perhatikan dulu satu amalan di bulan Dzulhijjah. Hadis dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamush arash. Qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Nah, hadis ini sifatnya umum, menyangkut meliputi semua amal saleh. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal saleh lebih dicintai Allah melebihi amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi lebih dicintai oleh Allah. Kalau kita beramal saleh di hari-hari biasa, misalnya, belum masuk bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama, kita melakukan amal saleh di sana, dan amal saleh itu lebih dicintai oleh Allah ketika kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi menjawab, ya, jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak kembali alias gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu amal solehnya akan melebihi jihad yang dilakukan oleh orang-orang untuk mengembangkan ajaran-ajaran agama. Nah, amalan saleh yang di sini diantaranya adalah ada puasa. Ini sifatnya umum. Permasalahan dalam puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah puasa selain Arafah. Puasa apa selain Arafah itu? Puasa tanggal 1 sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Ini persoalan yang pertama. Puasa mulai tanggal 1 sampai 8. Hadis umumnya begini, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahi 'anil nar sab'ina kharifin." Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah
melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun. Satu kali puasa. Tapi bukan hanya puasa di 10 hari pertama Dzulhijjah, tapi dalam 1 tahun itu kita puasa 1 hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka antara diri dan puasanya itu akan menjauhkan dari api neraka selama 70 tahun. 70 tahun lamanya. Kalau ditempuh dengan sebuah perjalanan dan perjalanan itu bisa memakan waktu 70 tahun, maka sama dengan itu jaraknya antara diri kita dengan api neraka. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya kita berpuasa ya, di dalam Islam ya, keseharian ya, dalam 1 tahun. Nah, jika puasa itu kita lakukan ya, pada bulan Dzulhijjah, maka tidak hanya ini yang didapatkan, tapi kita masih mendapatkan satu amalan lagi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Nah, karena itu maka berbahagialah kita beramal saleh. Ya, kalau mau berpuasa silakan, kalau mau mengaji silakan, kalau mau zikir silakan, mau menghadiri majlis-majlis ta'lim silakan, ya. Mau berkurban silakan, itu bagian daripada amal-amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari selain bulan Dzulhijjah 10 hari pertama. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, maka permasalahan dengan ibadah puasa ya, perbedaan persepsi yang selalu muncul setiap tahun ya, apalagi pelaksanaan wukuf di Arafah bagi jamaah haji dan puasa tanggal 9 di tanah air. Pertanyaannya yang harus kita pahami supaya kita lebih mantap lagi menjalankan ibadah puasa Arafah itu ya. Haruskah puasa Arafah bersamaan dengan wukuf di Arafah? Kalau tadi saya di awal mengatakan kita berpuasa Arafah dan kita saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji berada wukuf di padang Arafah, sedangkan kita di tanah air adalah berpuasa Arafah. Apakah harus bersamaan dua hal ini? Nah, mari kita bahas satu persatu supaya lebih jelas hukumnya dan lebih kuat keyakinan kita untuk melaksanakan amalan-amalan di dalam beragama ini. Nah, ini bagaimana Islam memberikan solusi. Gambar ini Bapak Ibu ya, gambar ini saya tunjukkan. Yang di tengah ya, yang di tengah ini berbentuk tugu. Yang ini adalah memberikan sebuah pertanda bahwa tugu ini adalah merupakan salah satu tanda dan bukti bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa dulu bertemu di tempat ini. Ya. Bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa itu di tempat ini. Ya. Ini tugu. Ya. Tugu ini warnanya putih, ya. Putih warnanya. Tapi kenapa sekarang bagian bawah ini coklat, ya. Atau banyak coretan-coretan? Karena setiap jamaah haji yang datang ke tempat ini kepingin menyentuhnya atau kepingin mencoret-coretnya. Padahal ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Karena ini bahannya sebatas tugu pertanda bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa, yang kemudian dikenal tugu ini dengan istilah Jabal Rahmah. Jabal itu bukit, Rahmah itu kasih sayang. Jadi ini ditengarai, ya, dipersepsikan oleh jamaah haji Indonesia bahwa di sini adalah tempat kasih sayang sepasang suami istri, sehingga dicoret-coret bagian bawahnya.
Nah, ini merupakan salah satu kesalahan yang tidak perlu kita lakukan, ya. Ini tidak perlu kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana solusinya jika terjadi antara wukuf di Padang Arafah itu tidak sama dengan tanggal 9 di tanah air? Nah, ini baik kita rinci satu persatu, ya, supaya lebih bisa dan lebih mudah dipahami. Yang pertama, puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah disunnahkan bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Sedangkan orang yang melaksanakan ibadah haji atau orang yang berada di Saudi, khususnya di Arafah, maka tidak disunnahkan berpuasa. Jadi mereka, saudara-saudara kita yang saat ini berada di Mekah misalnya, ya, ketika tanggal 9 tidak disunnahkan berpuasa Arafah. Yang disunnahkan adalah yang tidak berhaji dimanapun mereka berada. Hal ini sesuai dengan beberapa hadis Nabi, ya, yang memperkuatnya. Satu, ya, hadisnya dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, su'ila an saumi Asyura, ya, saumi yauma Arafah, faqala yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Apa maksudnya ini? Nah, ini dari Abu Qatadah, ya. Hadis ini dibawakan oleh Abu Qatadah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa Asyura. Beliau mengatakan puasa Asyura itu dapat menghapus kesalahan dan dosa 1 tahun yang